Ada banyak hambatan orang untuk berdoa. Beberapa orang mengatakan mereka tidak punya waktu untuk berdoa. Tetapi mereka dengan mudah meluangkan waktu untuk kegiatan membaca koran, nonton televisi, kegiatan santai, bermain HP, dan lain sebagainya. Anda perlu ingat, Kristus bahkan memakai waktu tidurnya untuk berdoa. Mereka yang tinggal di rumah yang padat mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk berdoa. Tetapi sesungguhnya setiap orang dapat berjalan dengan Yesus dalam doa. Banyak hal yang bisa dibicarakan dengan Tuhan di sepanjang jalan itu. Ada juga yang berdalih bahwa mereka tidak tahu apa yang harus didoakan. Jika demikian, buatlah daftar teman-teman dan sanak saudara yang perlu dihibur. Mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Anda dalam doa. Hambatan yang paling utama untuk berdoa adalah keengganan. Orang tidak mau berdoa karena tidak merasa ingin berdoa. Tetapi kita tidak boleh beranggapan bahwa doa yang efektif adalah doa yang timbul dari hati yang bersemangat dan penuh perasaan. Mereka yang telah memiliki kuasa yang besar dalam berdoa mengatakan bahwa gelombang perasaan itu hanya sesekali saja muncul pada waktu mereka bersyafaat. Mereka mengatakan bahwa kita harus belajar menjaga waktu pertemuan kita dengan Allah, baik kita merasa suka ataupun tidak. Jika kita memiliki janji untuk bertemu dengan orang yang kita anggap penting, apakah kita akan membatalkannya sesaat sebelum waktu pertemuan itu hanya karena kita merasa enggan? Ketika masyarakat akan mengatakan hal itu tidak sopan, apakah kita akan bersikap lebih tidak sopan lagi terhadap Allah? Para pendoa besar meyakinkan kita bahwa Allah akan melakukan hal-hal yang besar lagi bersama kita jika kita berdoa dengan melawan keengganan itu, dibandingkan jika kita berdoa dengan membawa keengganan itu. Keinginan untuk taat kepadanya memperdalam penyerahan diri kita. Tekad untuk datang kepada Allah membuat komitmen Kristiani kita makin membaca. Bukan perasaan, melainkan iman sajalah yang membuat doa itu mujarab. Ketika kita enggan untuk berdoa, berdoa bukan hanya sekedar saran, melainkan perintah. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa harus dilakukan secara rutin, bukan kadang-kadang. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Doa harus dinaikkan setiap saat. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa harus dinaikkan untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jika kita meminta, kita akan menerima. Meminta dan menerima memberi rangsangan dan sukacita untuk berdoa. Yohanes 16 ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua.